pagi. Assalamualaikum teman-teman. Masya Allah bisa sepedaan lagi. Ini tanggal 27 Januari 2025. Ini saya lagi ada di Jalan Slamet Riyadi. Ini adalah hari Senin. Saya mau sepedaan menuju timur. Timurnya mentoknya mana nanti saya belum tahu, antara Tangmangu atau Cemoro Sewu. Masih dalam rangka hal yang sama seperti video sebelumnya. Saya masih menuju latihan East Java Journey 2025. Nah, kalau hari Senin ini adalah bonus track atau bonus latihan, karena ini nanti memang membutuhkan durasi yang lebih panjang. Dan biasanya ya mungkin sampai zuhur lah baru sampai rumah, insya Allah. Ya kalau ada waktu yang senggang cukup untuk goes endurance, nah ini seperti ini saya sempatkan. By the way, ini saya pakai jersey dari Pedal Acid, jersey dan celana ya, dan bib short. Ini warnanya menyala, terus di sini ada kantungnya. Saya sudah cerita beberapa kali mengenai Pedal Acid di video saya ya. Jadi memang secara kualitinya oke. Kemudian paddingnya juga sudah saya coba berulang kali ultra cycling, dan alhamdulillah gak ada masalah lecet ataupun blister dan lain sebagainya. Bola, ngepit bola. Nah, buat teman-teman yang tertarik bisa silahkan kunjungin linknya, deskripsinya ada di bawah, nanti saya cantumkan, atau di Instagramnya Pedal Acid atau Nomad Garage. Oke, saya mau lanjut dulu menuju ke timur ya. Ini kota saya, Solo, masih ramai dengan nuansa Chinese New Year's atau yang akrab dipanggil dengan Imlek. Ini di salah satu sudut kota, ini di Pasar Gede tepatnya. Nih, jadi ini adalah hari libur tanggal 27 tuh, libur panjang ya, dari hari Sabtu kemarin kemudian menuju Minggu sampai hari Kamis itu masih libur nantinya. Jadi kota saya ini kebetulan menjadi tempat untuk pulang kampung cuy. Jadi kalau pas musim liburan gini pasti bakal rame banget di dalam kotanya tuh. Jadi seperti tempat makanan ikonik-ikonik kota Solo gitu, biasanya kalau orang-orang Solo malah nggak kebagian tempat karena pada full atau pada yang antri itu orang-orang luar kota. Masya Allah, gunungnya cerah cuy. Mari kita menuju ke sana. Sambil ke sana saya pengen ngebahas sesuatu mengenai ketika kita mengikuti sebuah event ya. Ya, ini dapat peleton tumpangan ya. Happy Monday. Jadwal sepedanya tiap hari Senin. Saya kira tadi Happy Monday libur cuy, karena di grup terus di Instagram itu tidak ada pengumuman kalau hari ini riding, tapi ternyata pada japri-japrian. Jadi tidak ada pengumuman formal di grup, lalu mereka japri-japrian ya. Saya nggak ikut japri-japrian. Sudah di kilometer 35 cuy. Total tanjakan sudah 340-an. Sudah pukul 7 lebih 2 menit. Saya sekarang posisinya lagi ada di Matese. Jadi tadi saya pamit dari peloton karena kebelit pipis, makanya ini jadinya saya sepedaan sendirian. Kalau teman-teman tadi itu lewat jalur yang populer, jalur yang konvensional. Nah, ini saya ngelewatin jalur yang alternatif Matese, maksudnya alternatif menuju ke Tangmangu. Masya Allah, katanya tadi jalurnya sini sudah halus, makanya ini saya mau coba. Oh ya, tadi saya ngomongin kenapa harus ikut event ya.
why-nya yang paling besar tuh apa sih kalau kita ngikutin event. Jadi menurut saya ketika kita melakukan sesuatu ya why-nya, kenapanya ini harus jadi pertanyaan besar ya. Why? Gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman sering dengar event-event yang populer, Bondo 100K seperti Bromocom, kemudian Tour di Surakarta, atau mungkin Tour de Ambarukmo. Nah, itu ada beberapa contoh yang populer. Jadi kenapa kita harus mengikuti event itu? Mungkin bagi yang belum pernah alasannya sudah jelas. Ya karena belum pernah, cari pengalaman, pengen tahu gitu ya. Terus yang sudah pernah pasti pengen alasannya ada lagi, pengen ngulang lagi, pengen ngerasain lagi pedihnya, nanjaknya. Jadi sangat beragam dan bermacam-macam jenisnya. Nah, selain itu juga ada event-event ultra cycling yang jaraknya itu ribuan kilo. Terus sudah pernah ikut 1 kali, ikut kedua kalinya, ikut ketiga kalinya. Ya, pasti ada pertanyaan yang selalu berganti gitu. Kenapa ya harus ikut? Seperti saya mengikuti event yang paling dekat ini adalah East Java Journey 2025 besok bulan Februari. Jadi ya sebelum ikut itu saya harus perjelas dulu, harus jawab dulu why-nya, kenapa sih. Nah, kalau dari saya pribadi mengikuti event ini bisa jadi sebuah muara. Event itu muara untuk kita menuju ke sebuah tempat. Kadang-kadang kalau motivasi saya bersepeda atau berolahraga itu mungkin ada saatnya saat-saat dimana saya malas olahraga nih, enakan tidur deh gitu. Memang rasa-rasa itu kadang-kadang muncul ya, tidak dipungkiri, saya pun tidak pungkiri juga. Tapi ketika saya mengikuti sebuah event, jadi motivasi saya untuk bersepeda itu ada lagi gitu. Jadi tidak cuman buat menjaga kebugaran, tetapi bersepeda untuk latihan persiapan dalam sebuah event. Jadi seperti saya mengikuti East Java Journey, tentunya mau nggak mau ketika saya pengen tampil maksimal ya salah satu caranya adalah dengan latihan. Nah, latihan 3 kali seminggu itu sudah otomatis menjaga siklus hidup saya untuk tetap berolahraga gitu. Jadi tidak ada agenda lagi untuk malas-malasan berolahraga. Tapi dengan adanya event, dengan ada tuntutan untuk latihan, secara otomatis siklus hidup saya harus berolahraga. Nah, ketika berolahraga berarti saya sudah menjalani hidup sehat. Ya, sebuah ikhtiar ya. Karena kalau sakit itu kan kita nggak tahu kapan bisa ngenain siapa aja, tapi paling nggak kita bisa, tapi paling nggak yang kita lakuin adalah sebuah ikhtiar. Sudah sampai di Pasar Tawangmangu cuy. Total tanjakan sudah 868 meter. Nih cuaca mendung, sedikit gerimis. Kebetulan saya lagi habis bidon 1, jadi ini nggak usah refill lagi buat nanjak ke Semorosewu, nggak usah berhenti aja, langsung bisa ke Semorosewu. Oh ya, jadi lanjutannya why kita ikut event, kenapa kita ikut event? Karena kalau kita ikut event itu pasti ada momen untuk kita bersilaturahmi. Kita bertepur sapa dengan rekan-rekan sejawat atau mungkin rekan-rekan luar kota, yang dimana kita hanya bisa sementara dipertemukan di event tersebut gitu. Yang belum kenal bisa saling kenal, yang sudah kenal bisa
makin dekat. Nih cuaca mendung, sedikit gerimis. Kebetulan saya lagi habis bidon 1, jadi ini nggak usah refill lagi buat nanjak ke Semorosewu, nggak usah berhenti aja, langsung bisa ke Semorosewu. Oh ya, jadi lanjutannya why kita ikut event. Kenapa kita ikut event? Karena kalau kita ikut event itu pasti ada momen untuk kita bersilaturahmi. Kita bertegur sapa dengan rekan-rekan sejawat atau mungkin rekan-rekan luar kota, yang dimana kita hanya bisa sementara dipertemukan di event tersebut gitu. Yang belum kenal bisa saling kenal, yang sudah kenal bisa makin dekat. Itu salah satu keuntungan untuk peserta ya, dan mungkin nggak cuma peserta, dari segala bagian dari sebuah event ya, itu sebuah salah satu opportunity-nya gitu. Oke, nanti kita tambah lagi, cuman ini saya mau naik dulu, nanjak di tanjakan Sekipan. Sudah di kilometer 49, total tanjakan sudah 1129 meter cuy. Sudah pukul 8.16. Saya sudah berada di jalur utama Tawangmangu menuju Cemorosewu. Kalau Cemorosewu itu kan sebenarnya provinsinya udah Jawa Timur ya, jadi perbatasannya udah di antara Cemoro Kandang, kemudian terpisah sungai, baru Cemorosewu, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini sudah 2 jam lebih 37 menit bersepeda. Lumayan effort cuy. Ini karena hari libur, daerah Tawangmangu, daerah Cemorosewu lagi trafiknya padat. Saatnya resto-resto sini, warung-warung ya di sini mengais rezeki ya, hotel-hotel, penginapan dan lain sebagainya lah ya. Tapi ini masih pukul 8, jadi nggak terlalu ramai. Biasanya nanti pas makan siang tuh langsung sini padat merayap. Sudah gerimis, tapi ini kayaknya gerimis karena kabut. Jalanan mulai licin nih, jadi turunnya harus hati-hati. Alhamdulillah sudah sampai di Cemorosewu cuy. Cemoro Kandang dulu deng. Puncak Pas 1830 mdpl, 0 km Cemoro Kandang. Nah ini memasuki perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masya Allah, ini tadi hujan, gerimis kabut itu maksudnya bikin perut cepet lapar cuy. Ini tadi bekal saya udah habis. Saya tadi bekal bawa fitbarnya 2 sama pisang rebusnya 2, habis. Lalu selanjutnya kenapa harus ikut event? Kalau bagi saya buat ngajak teman-teman yang lain bisa berolahraga cuy, karena event adalah salah satu trigger saya untuk ngebikin konten. Dari konten itu saya bisa jadikan sebuah trigger untuk teman-teman yang mungkin belum sempat berolahraga atau mungkin sudah berolahraga tapi lagi malas-malesan untuk kembali lagi berolahraga, khususnya sepeda ya. Begitu. Alhamdulillah. Oke, segitu dulu ya videonya. Tadi sampai sana cuman foto-foto sebentar, langsung pulang deh. Ini mungkin bisa diistilahkan kayak anak-anak lari tuh ngisilain
tektokan ya, tektokan Cemoro Sewu. Oke, tapi yang jelas poin yang kita bahas pada video vlog kali ini tuh selain hal-hal yang random ya, tentunya kenapa sih ikut event gitu ya. Nah, buat teman-teman yang punya alasan sendiri kenapa sih harus ikut event gitu, bahkan yang sudah berulang kali ikut event kenapa harus ikut lagi ya. Silahkan ketik di kolom komentar. Sampai di sini dulu videonya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.